Assalamualaikum, nama saya Rizky Ayu. Saya akan menjelaskan tentang struktur pengendalian internal atau SPI menurut COSO atau Commit on Sponsoring Organization. Jadi, COSO biasa menggambarkan internal control framework-nya dalam bentuk kubus. Nah, jadi dilihat di depan kubus ini ada 5 komponen, yaitu pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Nah, dilihat dari bagian atas kubus ini, operation, reporting, and compliance ini adalah tujuan dari pengendalian internal, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi dan pelaporan keuangan, dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Kemudian dilihat bagian sisi samping kubus ini, yaitu bagian-bagian yang ada di dalam suatu entitas atau perusahaan dari level perusahaan sampai fungsi-fungsi pada perusahaan. Terus makna dari gambar kubus ini, kenapa COSO menggambarkan framework-nya itu dalam bentuk kubus. Nah, jadi maknanya yaitu ketika perusahaan ingin tujuan efisiensi dan efektif operasi itu tercapai, maka 5 komponen pengendalian internal ini harus diterapkan secara efektif. Begitu ketika perusahaan ingin tujuan keandalan laporan keuangan tercapai, maka 5 komponen pengendalian ini secara efektif, dan begitu juga tujuan kepatuhan akan tercapai jika 5 komponen ini diterapkan secara efektif. Lalu, apa hubungannya dengan bagian di dalam perusahaan? Nah, setiap bagian di dalam perusahaan ini dari function operating division sampai level itu harus menerapkan kontrol lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan. Jadi setiap bagian di dalam perusahaan itu harus menerapkan 5 komponen pengendalian. Kemudian dilihat kaitannya bagian di dalam perusahaan dengan tujuan tadi. Jadi setiap bagian di dalam perusahaan harus membantu tercapainya 3 tujuan ini, dari level entitas, divisi, kemudian operating unit, dan sampai dengan fungsi yang ada di perusahaan itu semuanya harus berkontribusi untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan atau tujuan pengendalian internal ini. Nah, ini adalah maksud dari COSO menggambarkan framework-nya dalam bentuk kubus. COSO juga menerapkan prinsip pada setiap komponen pengendalian internalnya. Jadi COSO mengembangkan ini sebagai pedoman untuk memanajemen dalam mendesain dan juga mengevaluasi pengendalian internal dalam perusahaan. Lalu ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu sekumpulan standar dan prosedur dalam organisasi sebagai dasar untuk membawa pengendalian internal ke seluruh organisasi. Terus lingkungan pengendalian ini menunjukkan sikap, attitude, dan kesadaran dari seluruh anggota organisasi, termasuk dewan direksi, komit, audit, manajer, pemilik. Lalu ada komponen dari lingkungan pengendalian, itu ada 7: filosofi manajemen dan gaya operasi, integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetisi, fungsi dari dewan direksi dan dewan komisaris, struktur organisasi, pembebanan otoritas dan tanggung jawab, dan kebijakan dan praktik-praktik SDM. Lalu ada penilaian risiko. Prinsip-prinsip dari komponen penilaian risiko itu ada 4: penentuan tujuan yang sesuai, identifikasi dan analisis risiko, penilaian risiko atas fraud, dan identifikasi dan analisis perubahan dan signifikan. Lalu ada aktivitas pengendalian. Prinsip-prinsip dari komponen kegiatan pengendalian itu, yang pertama pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian
pemilihan dan pengembangan pengendalian terhadap teknologi dan implementasi melalui kebijakan dan prosedur. Lalu ada informasi dan komunikasi. Yang pertama itu memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas. Yang kedua, mengomunikasikan secara internal informasi termasuk tujuan-tujuan dan tanggung jawab pengendali internal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal terkait dengan peristiwa-peristiwa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Lalu ada yang terakhir, pemantauan. Pemantauan itu ada dua. Yang pertama, memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi terus-menerus atau ongoing dan atau terpisah untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal telah ada dan berfungsi. Lalu ada mengevaluasi dan mengomunikasikan kelemahan-kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, melakukan tindakan koreksi termasuk manajemen senior dan dewan direksi. Sekian presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.